Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Clarissa, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry, bagi FLC Family yang punya kemampuan di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak agar dapat membantu mereka mengenal Yesus sejak usia dini, dan Media Ministry dengan membantu menampilkan lirik di area visual media atau sebagai fotografer dan videografer. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Forward Living Church. Welcome home, selamat datang di rumah Tuhan. Bersyukur kita bisa ketemu lagi sore hari ini. Saya boleh mengajak setiap kita kasih senyuman yang terbaik kanan kirimu. Dan biarlah kita terus antusias untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena sore hari ini Engkau limpahkan lagi anugerah dan rahmat-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh ada dengan kondisi yang luar biasa. Kami bisa berkumpul lagi di tempat ini, kami percaya bahwa kami hadir untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan sudah mendahului setiap kami, hadirat Tuhan sudah menjamah setiap hati kami, hadirat Tuhan sudah membuka setiap hati kami lebar-lebar supaya kami bisa terima sesuatu yang baik. Biarlah Engkau berbicara lewat setiap lirik lagu yang kami nyanyikan, setiap firman Tuhan yang kami dengarkan, dan kami mau dicelikan lebih lagi Tuhan. Mari yang siap menerima hadirat Tuhan lebih lagi boleh katakan amin. Puji Tuhan, saja bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Sore hari ini kita mau kasih yang terbaik lewat setiap pujian kita. Nyatakan haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Oh, I raise a hallelujah in the presence of my enemies.
I raise a hallelujah louder than the unbelief. Come on. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah, beat everything inside of me. Everything inside of me. I raise a hallelujah. There is a hallelujah in the middle of my misery. There is a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. Oh, sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. Sing a little louder in the presence of my enemies. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, hear my praises roar. I'm from the ashes, hope will arise. That is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Hallelujah. Come on. Sebab kami mau membawa pujian-pujian kami Tuhan Yesus untuk memuji nama-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama nyatakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Dengan segenap hatimu katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria,
We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Haleluya. Dia Allah yang ajaib, amin. Serukan amin. Come on. Sama-sama serukan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Serukan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas segalanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yang percaya, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik, biar musik menyembah Tuhan, come on. Ajaib Kau Tuhan, come on FLC, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan.
Kita mau sambut dia anak yang kudus, Sang Raja dunia. Pujilah dia, come on. Juru selamat umat manusia, sambutlah dia, anak yang kudus, Sang Raja dunia, pujilah dia. Marilah semua datang padanya, dia juru selamat umat manusia. Hosana, marilah puji dia, bersukacita. Saya percaya bahwa momen terindah setiap kita adalah dalam hadirat Tuhan. Dimanapun itu berada, biarlah hadirat Tuhan mengikuti setiap kita, amin. Nikmati setiap lawatan Tuhan di tempat ini. Tundukkan kepalamu, ambil saat teduh sejenak secara pribadi dengan Tuhan. Kami mau renungkan pujian kami Tuhan lebih lagi. Thank you Jesus.
rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi dari awal nyatakan pujian ini. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, biar mengalir di hati, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu,
kita pakai waktu ini untuk bersyukur. Bilang terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Bilang terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Bilang terima kasih untuk setiap pembelaan Tuhan di kehidupan. Bilang terima kasih karena Dia setia. Terima kasih. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Terima kasih Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me here, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness, for how you never turned away, I call you faithful, and I just wanna thank you for your salvation, for your salvation. You paid a price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, you have been so good to me. Nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. How you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Terima kasih Tuhan. You are so good to me Tuhan. Engkau adalah sahabat terbaik kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya pada siang hari ini pun Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau datang melawat kami. Engkau memberkati kami. Engkau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mohon diamkan segala suara dalam hati kami, karena kami ingin mendengar suara Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mau ditegur ya Tuhan. Kami mau dikuatkan dan teguhkan iman percaya kami melalui firman-Mu.
pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan melaluinya iman percaya kami semakin teguhkan. Kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Siang-siang biasanya jam-jam segini habis makan siang, biasanya kena AC ya, dingin, ngantuk gitu ya, semilir-semilir kita agak ngantuk. Tapi saya percaya itu di gereja tempat lain. Gereja di sini orangnya semangat-semangat. Walaupun sudah kenyang, sudah mulai ngantuk, tetap semangat. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Baik, sesuai dengan tema dari Gembala Sidang kita, dari Pastor Josh, bahwa bulan ini kehidupan utuh dan tahan uji adalah, masih ingat nggak? Adalah berdoa. Berdoa. Sekali lagi, berdoa. Tolong garis bawahi berdoa. Ya. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan oleh karenanya sudah sepantasnya kita selalu berdoa kepada Dia. Nah, kita mau belajar ini tentang berdoa, tentang apa yang dilakukan seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab. Ya, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Daniel. Ada nama Daniel di sini? Enggak ada ya? Oh ada, mantap. Ternyata ada, siap. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa bernama Daniel. Kalau dibilang berdoa dan ditanyakan kepada kita semuanya, apakah kita tidak pernah berdoa? Ada yang berani katakan tidak pernah berdoa? Yang dari kecil sampai sekarang tidak pernah berdoa sama sekali? Enggak ada ya. Jangan colek-colek, enggak apa-apa. Suka colek, lu aja yang jawab. Enggak ada satu orang pun di antara kita yang tidak pernah berdoa. Apakah doa malam sebelum tidur, doa pagi setelah bangun tidur, doa makan, dan seterusnya. Tetapi seringkali itu menjadi sebuah rutinitas. Ya, rutinitas belaka, formalitas saja, yang penting saya udah berdoa. Kayaknya kalau nggak berdoa nggak enak. Berdoa aja deh. Yang Tuhan inginkan tidak hanya sekedar berdoa. Nanti kita akan baca dan belajar bersama-sama tentang Daniel. Ya, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Saya ulangi, doa adalah nafas hidup orang Kristen. Yang namanya nafas hidup, ada nggak orang bisa hidup tanpa bernafas? Nggak ada. Sehebat apapun itu. Orang hidup tapi tanpa nafas, tidak bernafas. Artinya apa? Orang tidak bernafas berarti mati, rohaninya mati. Minggu lalu, Pastor Yohan Lumoindang kasih ilustrasi. Tuhan itu Tuhan yang pemurah, Tuhan yang baik. Coba bayangkan kalau Tuhan tidak mengizinkan kita bernafas dengan dua lubang hidung. Dipencet satu aja sama Tuhan katanya. Kira-kira susah nggak bernafas? Susah. Pernah bernafas dengan satu hidung? Kalau pilek ya, kalau flu satu hidung. Atau kata Pastor Yohan, hanya bisa tarik nafas, nggak bisa buang nafas. Ditahan, nggak bisa buang nafas. Kira-kira gimana? Sulit juga. Jadi harus benar-benar nafas yang normal, baik dan yang benar. Ya, jadi nafas itu penting. Nah itulah doa bagi orang Kristen. Bahkan Martin Luther, seorang teolog yang terkenal, mengatakan bahwa doa adalah sangat penting. Bahkan bagi Luther, doa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya. Dan itu dipraktekkan. Tidak sekedar wacana. Ya, tidak sekedar wacana. Oke, mari kita belajar dari tokoh ini yaitu Daniel. Kita buka satu ayat saja, Daniel 6 ayat 11. Ada yang 10, ada yang 11. Daniel 6 ayat 10 atau 11 lah. Saya akan bacakan buat kita semuanya, sudah ada? Belum ada. Daniel 6 ayat 11 atau 10. Oke, saya bacakan aja biar cepat, nanti kelamaan enggak selesai. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia, yaitu Daniel, ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya ulangi, berlutut, berdoa, memuji. Tadi
lagu-lagu pujian kita selaras dan senada, inline dengan firman Tuhan. Bukan saya janjian, enggak. Bagaimana kita memuji, memuliakan Tuhan, bahkan berdoa di dalamnya. Ini penting, ini yang dilakukan Daniel. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi tentang berdoa. Makanya renungan pada siang hari ini saya beri judul Hidup yang Berdoa. Sejalan selaras dengan tema yang ditetapkan oleh Gembala Sidang, Pastor Joshua. Daniel memulai, kalau kita baca kitab Daniel, dari pasal 6 ya. Cerita Daniel ini dimulai dari pasal 1. Dan pasal 1 dimulai bukan dengan sesuatu yang gembira, sukacita, bahagia, tidak. Nanti baca di rumah ya. Di pasal 1, khususnya ayat 1 sampai dengan 6, diceritakan bagaimana situasi Daniel dan kawan-kawannya pada saat itu. Pada saat dia usia muda, banyak penafsir mengatakan remaja lah, teenager lah. Di usia yang muda, dia sudah menghadapi suatu situasi yang sulit. Ya, situasi yang sangat kompleks. Karena pada saat itu, Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Ya, menyerang umat pilihan Allah. Dan uniknya Allah sendiri membiarkan ini terjadi. Mengizinkan ini terjadi. Bahwa Yehuda, Raja Yehuda pada saat itu bernama Yoyakim dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar yang notabene adalah orang kafir, orang yang menyembah berhala. Ya. Pasti ada maksud Tuhan, pasti. Bahkan Tuhan tidak hanya menyerahkan Yerusalem, perkakas di rumah Allah pun itu diserahkan dan dibawa diangkut ke dalam perbendaharaan dewa-dewanya orang Babilonia. Ada rumah Allah, ada juga dikatakan rumah dewa. Ya, rumah dewa. Dan tidak berhenti pada situ saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Para orang muda yang berasal dari kaum bangsawan dan kaum keturunan raja. Jadi Daniel ini adalah berdarah biru. Ada yang keturunan raja sini, Raja Jogja misalnya. Yang depannya pakai Raden atau Raden Ayu, nggak ada ya. Ini keturunan raja nih Daniel ini. Kalau dipakai tambah itu mungkin Raden Daniel mungkin namanya. Kalau di sini dia keturunan raja, bukan keturunan orang sembarangan. Demikian juga teman-temannya. Dan dipilih orang yang baik, orang yang cakap, orang yang tidak ada celahnya. Itulah Daniel. Jadi yang punya nama Daniel berbahagialah. Orang baik, berperawakan baik, tidak ada yang celah dalam diri Daniel. Dan mereka ditawan, tapi tidak hanya sekedar ditawan. Mereka dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di dalam lingkungan istana. Dan untuk itu, maka diberikan, kalau sekarang mungkin MBG ya, makanan bergizi gratis. Ini juga gratis, bergizi dan mewah. Karena Daniel dan kawan-kawan diberikan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh atau yang diminum oleh raja. Bisa dibayangkan kalau daging nggak mungkin daging biasa, minimal wagyu mungkin ya. Kalau ikan salmon mungkin. Pokoknya semua makanan dan itu kelas 1, nggak ada yang kelas 2, nggak ada yang KW-KW, nggak ada yang abal-abal. Demikian juga minuman yang terbaik karena buat raja. Tapi lihat, dari awal integritas iman Daniel luar biasa. Sejak muda. Nah ini pentingnya kenapa kita harus belajar ini. Sejak muda dia sudah memiliki integritas iman yang luar biasa. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman. Bahkan dia menantang, dia silakan jangan berikan saya makanan dan minuman raja, berikan saya sayur dan air putih. Dan terbukti dia bukannya makin kurus, bukannya makin loyo, bahkan dia makin gemuk. Dan tidak hanya itu aja, raja mendapati bahwa dia 10 kali lebih pandai, lebih berhikmat dibanding orang-orang pintar pada saat itu. Itu latar belakang. Kita perlu tahu dulu bagaimana Daniel dimulainya kisah ini. Nah, kita mau belajar Daniel ini ada 4 hal yang mau kita pelajari pada siang hari ini. Berdasarkan tadi histori yang ada di Daniel. Saya singkat menjadi 4K. Keluar nggak ya? Belum ya? Ada 4K. Sudah keluar? Nah betul, 4K.
Yang pertama, kesetiaan kepada Allah. Daniel ini orang yang setia. Dari awal. Terbukti tadi saya sampaikan. Ya, nanti kita baca lebih dalam. Yang kedua, keterbukaan identitas. Di tengah bangsa yang kafir, di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, dia tidak menyembunyikan identitasnya. Saya anak Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bersekutu pada Tuhan. Itu Daniel. Berikut kayak yang ketiga. Ini paling penting. Berdoanya konsisten. Berdoanya konsisten. Ya, tidak sekedar seremonial atau rutinitas belaka. Dan kayak yang terakhir, tahan uji. Seperti yang FJ bilang, Pastor Joe sampaikan, kehidupan yang tahan uji adalah berdoa. Yang utuh dan tahan uji, kehidupan yang utuh dan tahan uji adalah berdoa. Dia tahan uji. Tapi menuju tahan uji itu tidak segampang itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tidak instan tiba-tiba tahan uji, tiba-tiba hebat, tidak. Seperti Daniel. Mari kita baca satu persatu. Pertama, kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan menurut Alkitab, menurut Alkitab dan menurut ini kita bandingkan antara Alkitab dengan KBBI ya. Alkitab mengatakan sebuah komitmen yang kuat kepada Tuhan. Ya. KBBI mengatakan sebuah keteguhan hati, ketaatan yang sertai kepatuhan. Jadi ada unsur ketaatan dan kepatuhan. Jadi kita punya komitmen yang kuat pada Allah, tapi tanpa disertai dengan keteguhan hati dan ketaatan serta kepatuhan, nggak ada artinya. Dan Daniel memiliki nilai-nilai seperti itu. Daniel adalah pribadi yang setia. Dari muda dia setia. Waktu-waktu dia bersekutu, waktu-waktu dia memuji Tuhan, bahkan waktu-waktunya dia berdoa, terus dilakukan secara baik. Dan seperti saya sampaikan tadi, ini tidak mungkin terjadi secara instan. Ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan dalam diri Daniel dan kawan-kawan. Dan itu tetap terpelihara kesetiaan ini. Karena kesetiaan kita bicara tentang waktu. Tidak ada kesetiaan yang terjadi tanpa melewati suatu kurun waktu tertentu. Tidak. Kesetiaan tidak bisa terjadi atau terwujud dalam kurun 1-2 hari, seminggu nggak bisa. Nggak bisa. Ada suatu kurun waktu yang membuat orang akhirnya menjadi setia. Menjadi setia. Bahkan pada saat dia diberikan, tadi saya sampaikan, makanan yang kelas 1. Ya, kelas 1, yang hebat, yang berkualitas, yang luar biasa, dia menolak. Dia menolak. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Dibanding setia kepada sekedar makanan dan minuman raja yang adalah waktu saat itu adalah terhebat, terbaik. Yang tidak pernah dimakan dan diminum oleh orang lain kecuali oleh raja sendiri. Dikatakan itu hanya untuk makanan dan minuman raja. Artinya orang-orang lain bahkan bangsawan sekalipun di Babilonia belum tentu menikmati makanan dan minuman seperti yang dinikmati oleh Daniel dan kawan-kawan. Tapi dia menolak. Dia tetap setia kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daniel memiliki sebuah integritas iman yang luar biasa. Yang jarang dimiliki orang-orang pada saat itu di Yerusalem. Dia tahu persis sebagai anak-anak terang tidak mungkin bersatu dengan gelap. Nah ini penting ini Bapak Ibu. Khususnya anak-anak muda yang lagi mencari pasangan. Dia kok jangan senyum-senyum nih kok. Anak saya senyum-senyum dia. Sudah pasti terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin. Orang sering mengatakan terang itu lawannya gelap, gelap itu lawannya terang. Tidak bisa, nggak bisa disamakan seperti itu. Karena arti gelap itu adalah ketiadaan terang. Gelap terjadi karena terang tidak ada di situ. Ya, jangan dibalik, seolah kita saling berlawan antara terang dan gelap. Tidak. Terang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh gelap, tidak mungkin. Justru gelap yang akan dikalahkan oleh terang. Amin ya, amin Bapak Ibu. Tidak mungkin sekali lagi gelap mengalahkan terang. Yang ada terang mengalahkan gelap. Pada saat sekecil apapun lilin, pas kita mati lampu di rumah, sekecil apapun lilin pasti akan ada terang. Terang. Dan Daniel tahu dan dia lakukan. Yang paling penting itu tidak hanya sekedar wacana atau sekedar pengetahuan, tapi Daniel melakukan itu. Dilakukan dan diwujud nyatakan dalam kehidupannya. Sehingga orang tahu bahwa Daniel itu adalah orang yang setia terhadap imannya, setia kepada Tuhannya, setia dalam persekutuannya.
Ya, sekali lagi kesetiaan membutuhkan waktu Bapak Ibu. Tidak bisa terjadi dalam waktu yang cepat. Mari kita setia. Seperti berkali-kali Pastor Josh menyampaikan, pakailah gereja ini sebagai yang mestinya. Mari kita setia melayani Tuhan melalui FLC. Amin Bapak Ibu. Kok sedikit ya? Amin. Ayo kita mari melayani, kita setia kepada Tuhan melalui FLC. Ya. Tidak hanya setia dalam pelayanan pada Tuhan. Mari kita juga setia kepada pasangan kita. Nah, ada ilustrasi nih, baru ingat saya. Ada 2 orang bapak. Sebelumnya pada masa muda mereka berteman, sahabat lah. Sahabat, dua-dua sudah menikah. Tapi mereka sering tetap keep kontak lah satu dengan lainnya. Yang satu bernama, anggaplah namanya Pak Ijo, satu lagi namanya Bejo, Bejonya sama lah. Pak Ijo dan Bejo. Bejo ini orang baik, hubungan dengan keluarganya, dengan istrinya baik-baik saja, dengan anak-anaknya baik-baik saja. Dan Bejo adalah suami yang setia. Suami yang setia, tidak pernah macam-macam. Sementara sebaliknya Pak Ijo terkenal suka lirik kiri, lirik kanan, suka selingkuh. Dan rumah tangganya selalu diwarnai dengan keributan-keributan, baik kecil, sedang maupun besar. Tapi mereka tetap bersatu suami istri ini. Berkali-kali temannya, si Bejo mengingatkan, tidak digubris. Itu kan urusan gua, lu ngapain ikut-ikutan rumah tangga gua. Lu urus aja rumah tangga lu sendiri. Padahal temannya ini berusaha untuk mengingatkan. Ya. Suatu saat mereka ketemu. Mereka membawa pasangannya mereka masing-masing. Si Bejo melihat, kok beda ya? Setelah sekian lama gak ketemu ya. Karena dia gak mau dikasih tahu, ya udahlah terserah lo deh, pikirnya gitu kata dia Bejo. Serah lo deh, gue gak mau ikut-ikutan, lo aja ngadapin sendiri. Suatu saat mereka ketemu. Dinner bareng nih, 2 couples nih. Dinner bareng. Si Bejo melihat, luar biasa. Berbeda dengan apa yang dibayangkan selama ini. Bayangan dia yang datang itu paling cuma 1 orang, mungkin istrinya yang tidak mau datang. Karena sudah lama mereka tidak berkomunikasi, tapi datang berdua dan luar biasa, mesra banget. Masuk itu gandengan, gandengan, masuk ke restorannya. Begitu istri yang duduk, sebentar. Dibersihkan tempat duduknya, tarikin. Wah luar biasa. Dan yang bikin dia kaget manggil istrinya sayang. Silakan sayang duduk. Waduh. Silakan sayang mau pesan apa? Manis banget. Sementara biasanya enggak. Wah dia senang banget hatinya. Berarti teman saya sudah berubah ini. Sudah berubah. Senang saya lihat teman saya berubah. Tapi dia nggak berani komen. Dia diam aja. Suatu saat setelah makan mereka berdua ke toilet. Di toilet dia bilang, lu ngapain kok gitu berubah banget lu? Bukan kayak lu yang sebenarnya. Gila gue salut deh sama lu deh. Luar biasa. Congrats ya. Congrats apaan? Kata si Pak Ijo gitu. Tadi gue lihat lu sayang banget sama istri lu. Lu perhatian banget. Lu mesra banget. Lu harmonis banget. Lu panggilnya sayang lagi. Oh itu maksud lu? Bukan. Makanya dengar dulu lo. Jangan main kasih kesimpulan. Gue panggil sayang. Itu ternyata ada perubahan. Jadi baik bini gue. Dulu gue panggil nama. Sering keliru gue. Karena sering selingkuh. Ada namanya A, namanya B. Jadi manggil sama istrinya tuh beda-beda. Begitu dia ingat apa, salah lagi. Jadi bukan berarti dia itu benar-benar bertobat. Cuma biar gak berantem. Jadi lebih baik manggil sayang, netral. Ke istrinya sayang, ke selingkuhannya sayang. Semua sayang, menebar sayang di mana-mana. Tapi bukan di sini. Jadi hati-hati, ibu-ibu kalau udah mulai sayang yang agak berbeda, hati-hati. Tapi kalau dari pertama sayang, tetap sayang. Ini joke aja. Artinya begini, kesetiaan perlu waktu. Perlu waktu ya. Perlu waktu. Dan bisa tercipta kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia dalam pekerjaan dan seterusnya. Kita tidak mungkin bisa menyembah dua Allah atau dua Tuhan. Berikutnya keterbukaan identitas. Nah ini penting. Seperti halnya Daniel sampaikan, contohkan dan teladankan.
Dia tidak pernah menutupi identitas. Ya. Dia tidak pernah menutupi. Daniel tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Dan semua orang di Babilonia tahu, bahkan hingga raja. Bahkan itu yang membuat banyak pejabat atau banyak orang iri dengan Daniel yang berhasil, yang disayang raja. Padahal dia memuja atau menyembah Allah. Dan Daniel ini menunjukkan bukan dalam konteks pamer. Kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu pamer bahwa mereka itu rohani, mereka itu dekat dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, dipamerkan. Dengan cara apa? Secara demonstratif di ujung-ujung jalan mereka berdoa. Di tengah jalan, haleluya. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Nggak salah. Tapi bukan gitu juga, careless. Ya kan? Tengah-tengah jalan teriak-teriak gitu, pinggir-pinggir jalan, nggak juga. Kalau kita tujuannya adalah memuliakan, bersekutu dengan Tuhan, ya ada suatu tempat, ada suatu lokasi, ada suatu momen yang memang harus seperti itu. Dan ini Daniel lakukan. Dan dia diuji. Nah ini yang penting, diuji keterbukaan identitasnya dia. Ini yang paling penting, diuji. Daniel akhirnya mendapat ujian dari Raja Nebukadnezar, yaitu pada saat raja bermimpi. Raja memanggil semua orang pintar, orang ahli nujum, orang kasdim. Orang kasdim ini berasal dari tanahnya si Abraham, tapi orang yang pandai. Ya, Daniel diberi Mission Impossible. Wah, keren. Ada yang suka nonton film Mission Impossible? Yang zaman dulu. Kok zaman dulu pasti ketahuan umurnya ya. Seumuran saya berarti. Yang sekarang mungkin Mission Impossible-nya Tom Cruise ya. Yang zaman dulu bukan Tom Cruise, seri soalnya. Ada Mission Impossible. Raja bilang, hei orang-orang pintar, orang-orang yang bisa bijaksana dan bisa menafsirkan mimpi, coba kamu ceritakan mimpi saya dan sekaligus artinya. Rata-rata orang menafsirkan arti mimpi, bukan menebak mimpi. Nanti baca di Daniel 2. Ini raja minta, tolong tebak, saya ini mimpi apa? Karena buat dia gelisah. Dan sekaligus artinya. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan itu atau menyampaikan apa mimpi raja. Tidak aja. Tapi begitu ada suatu pengumuman bahwa akan dihukum, waduh Daniel pusing kepala nih. Pasti dia juga akan dipanggil. Karena Daniel dari waktu pasal 1 diangkat menjadi orang yang bijaksana, kepala orang bijaksana. Nah oleh karena itu, apa yang dilakukan Daniel pada saat mengalami ujian pertama ini? Kita baca coba dari Daniel 2 ya, ayat 17. Boleh tampilkan? Daniel 2 ayat 17. Ya. Nah dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitakan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria. Ini menjadi nanti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, yang 3 orang temannya. Teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Pada saat dia menghadapi ujian, langkah pertamanya mengadakan persekutuan dengan teman-teman seiman, dengan komunitas dia. Tidak salah Bapak Ibu ada di tempat ini pada siang hari ini. Bukan berarti ada masalah ya. Persekutuan. Saudara-saudara seiman kita akan memperkuat kita. Amin Bapak Ibu. Memperkuat kita. Jadi gak ada yang sia-sia persekutuan seperti ini. Daniel pun melakukan hal itu. Pada saat dia menghadapi suatu ujian, dia bersekutu dengan teman-teman. Dan berdoa. Ya, setelah itu dia menemui yang namanya Ariok. Yang disuruh raja untuk menghukum. Setelah ketemu Ariok, dia bilang, antar saya ke raja. Saya mau ngomong sama raja. Oke, kita baca Daniel 2:27. Bisa tampilkan Daniel 2:27 ke 17, naik 10 ayat. Ya, ini Daniel menjawab kepada raja pada saat sudah ketemu raja. Katanya begini, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang-orang bijaksana. Artinya nggak ada manusia pun yang dapat menyampaikan apa yang diinginkan oleh raja. Nggak ada. Jadi nggak usah berharap yang aneh-aneh. Kasarnya gitulah. Lo mau ngomong apa juga kagak ada.
yang bisa nebak mimpi lo sama menafsirkan. Jangankan menafsirkan, nebak aja nggak bisa, mau menafsirin lagi nggak bisa. Ya, orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi perhatikan baik-baik, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Di sini dia bersaksi, ya. Pada saat dia menghadapi ujian, selain dia berdoa, dia bersaksi bahwa ada Allah yang disembah. Tadi katanya pemimpin pujian di awal, Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Dia bisa menyingkapkan semua rahasia. Dikatakan 2 kali rahasia-rahasia. Dan singkat kata, dengan pertolongan Tuhan, maka Daniel bisa menceritakan, menebak mimpi dan sekaligus menafsirkan. Yaitu tentang sebuah patung yang tinggi besar. Beserta arti-artinya. Dia tidak malu-malu. Dia tidak menutupi identitasnya. Bahwa dia adalah anak Tuhan. Dialah punya persekutuan yang indah dengan Allahnya. Nah, ini suatu pelajaran yang luar biasa yang penting. Dan juga membuat saya belajar lebih dalam lagi. Jangan pernah kita malu di hadapan siapapun juga. Kita bersyukur kita ada di negara ini yang cukup toleran terhadap kita, ya. Daniel ada di suatu bangsa yang kafir, yang menyembah berhala. Dia tidak pernah menutupi jati dirinya. Kenapa kita harus malu mengakui bahwa kita orang Kristen? Ya, jangan malu Bapak Ibu. Dulu pertama-tama saya mau berdoa depan, kok pas lagi makan di resto itu mau berdoa rasanya kok nggak enak gitu ya. Dilihat orang gitu. Sekarang nggak ada, bodo amat. Orang mau mikir apa juga bodo amat. Gue bayar sendiri, nggak dibayarin ya kan. Gue nggak minta makan sama lu, ngapain gue pusing. Dulu saya malu. Jadi sekarang mau di warteg kayak di kaki 5 kayak di resto kayak apa. Namanya harus makan berdoa. Apalagi sama FG. Oh, kenceng FG berdoa. Lagi makan. Gak usah malu-malu kita berdoa. Ya, tunjukkan identitas kita. Karena itu merupakan kesaksian Bapak Ibu. Ya, tanpa kita sadar kita menyaksikan Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa yang sanggup menyikapkan semua rahasia-rahasia itu. Kalau dia nggak maha kuasa, nggak mungkin dia bisa menyingkapkan semua rahasia-rahasia itu. Tidak ada satu orang pun yang sanggup pada saat itu di Babilonia. Tidak orang sanggup. Hanya Allahnya Daniel yang sanggup. Ya, jangan pernah kita malu atau menutupi identitas kekristenan kita. Maju terus. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya, nama Tuhan harus selalu dipermuliakan. Amin. Ketiga, Daniel adalah pribadi yang konsisten dalam berdoa. Ini paling penting, sesuai dengan tema, ya, berdoa. Tidak hanya rutinitas, tidak hanya formalitas, tapi Daniel berdoa secara konsisten. Konsisten artinya tidak berubah, tetap, stabil. Pada saat pemerintahan Darius di pasal 6 ini, di beberapa penafsir mengatakan Darius itu naik tahta sekitar 60 tahun lebih lah. Keren lagu. Mungkin temannya Darius ini yang muter lagunya. Darius diperkirakan umur 60 lebih lah. Asik. Dan Daniel diperkirakan berumur sekitar 80-an. Kenapa? Karena masa pemerintahan antara Nebukadnezar sampai kepada Darius itu sekitar 60 tahunan. Dan Daniel pada saat dia dibuang ke Babel berumur belasan. Jadi kalau ya anggaplah 15 tambah 60 sekitar 75 80 lah usia Daniel. Artinya apa? Bayangkan dari muda. Ya di pasal 2 tadi dari waktu dia muda sampai kepada pasal 6 dia usia 80-an, 75-80-an. Apa yang dilakukan dia begitu pada masalah? Satu, datang pada Tuhan. Bersekutu pada Tuhan dan berdoa. Dia paham betul bahwa di luar Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti disampaikan tadi, dia datang pada Tuhan berlutut, berdoa dan memuji. Ini satu kesatuan. Satu kesatuan antara berlutut, berdoa dan memuji. Bahkan Yesus sendiri pun dalam Perjanjian Baru memberikan teladan bagaimana harus berdoa. Coba kita buka Markus 1 ayat 35.
Markus 1 ayat 35. Ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Tidak disebutkan waktunya atau jamnya, tapi dikatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, artinya mungkin sebelum subuh. Kalau saudara kita punya kebiasaan sholat subuh, ini sebelum subuh. Yesus sudah mengajarkan sebetulnya. Kalau kita berdoa itu pagi-pagi benar, sebelum masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Yesus tidak hanya mengajarkan doa Bapa kami, dia praktekkan berdoa pagi-pagi. Artinya apa? Sebelum melakukan sesuatu, coba kita belajar mengawali segala sesuatu dalam doa. Ya, doa. Memang sulit. Saya sendiri kok dibanding istri saya, waduh, panjangan dia berdoa. Saya nggak bisa doa panjang-panjang. Saya panjang. Saya sudah amin, dia lihat, masih wow, panjang, gak berani ganggu saya. Doa malam juga gitu. Saya itu ngantuan, kalau udah malam ini makin usia makin ngantuan saya. Cepat ngantuk. Selesai berdoa amin, habis baca Alkitab, saya wah ini luar biasa, luar biasa. Tiang doa saya istri saya. Makanya saya lagi di Korea. Benar-benar merasa kehilangan saya. Bukan kehilangan apa? Ternyata karena kita cowok ini sok tahu ya. Bahwa bapak ini kayaknya jagoan, apaan jagoan. Saya nyari baju aja gak ketemu Terpaksa saya telepon istri saya. Aduh norak banget. Baju di mana Maya? Itu coba kamu kesana kan. Oh iya bener ada. Aduh nyari baju aja gak bisa. Aduh. Jadi laki-laki jangan sok tahu deh. Ya. Apalagi konsistensi berdoa. Kita kalau punya istri yang kuat berdoa, rajin berdoa, puji Tuhan. Ya. Jangan bilang, jangan lama-lama berdoa, jangan. Biarkan dia berdoa. Ya, biarkan dia berdoa. Lama atau pendek atau sedang, itu bukan urusan kita. Urusan bagaimana hubungan pribadi dengan Tuhan. Seperti halnya Daniel. Dia berlutut, berdoa dan memuji Tuhan. Dan dilakukan 3 kali sehari sejak semula. Konsisten. Dan teruji dalam rentang waktu yang cukup lama. Dan di tengah-tengahnya pasti ada ujian-ujian. Pasti. Dan dia tidak pernah undur. Apapun masalah, apapun pergumulan. Ya, selalu dia mengandalkan Tuhan dalam persekutuannya. Kemudian dia berdoa, memuji Tuhan. Luar biasa. Mari kita miliki kebiasaan seperti itu yang diteladani oleh Daniel. Apapun yang kita alami, masalah mungkin setiap hari menekan kita. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tidak ada. Orang bilang orang lepas dari masalah pada saat ketemu dengan 2 kali 1. Tahu 2 kali 1? Tahu? Kuburan. Oh. Iya 2 kali 1. Ukurannya cuma 2 kali 1 itu. Oh jangan ngomong gitu Kayaknya kita mau mati. Lu emang kita mau mati? Kita ini camat Bapak Ibu. Calon mati. Lu iya loh. Kita bilang kita mau masuk surga, tapi gak mau mati dulu. Emang bisa? Kecuali rapture ya. Secara natur pasti mati dulu. Baru diangkat Tuhan. Nah kita masuk surga tapi gak mau mati. Gak masuk surga nanti. Ya, jadi konsistensi berdoa penting. Penting banget. John Calvin, seorang teolog juga berkata, bahwa tindakan Daniel yang berdoa, memuji serta bersyukur kepada Allah adalah sebuah penegasan bahwa hubungan dengan Allah tidak tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, tetapi pada keyakinan akan kasih dan kesetiaan Allah itu sendiri. Nah, seringkali kita berdoa tergantung situasi dan kondisi, bahkan tergantung mood kita masing-masing. Jangan. Karena situasi bisa berubah-ubah. Bisa baik, bisa buruk. Bahkan firman Tuhan mengatakan ada waktunya menanam, ada waktunya menuai, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Enggak mungkin tertawa terus. Ada yang teman-teman tertawa terus dari pagi sampai malam. Tertawa terus, enggak pernah susah. Hati-hati tuh. Yang sebelahnya tolong segera telepon rumah sakit yang di itu apa namanya? Dekatnya pelataran itu apa namanya?
Ya, rumah sakit gangguan kesehatan jiwa itulah, telepon aja langsung. Kalau dari pagi sampai malam ketawa terus, bahaya itu. Boleh sih sukacita, tapi gak gitu juga gitu kan. Dari pagi sampai malam sukacita terus. Ya. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Amin. Ya, jadi konsistensi berdoa penting sekali. Bahkan seorang teolog, saya lagi ada 2 teolog yang saya sampaikan, namanya Warren Wiersbe. Dia profesor tentang homiletika dari Amerika dan penulis buku-buku Kristen yang banyak di toko-toko buku. Dia berkata begini, hidup yang berdoa pada Daniel itu menunjukkan bahwa Daniel menjaganya setiap hari. Tidak hanya pada situasi tertentu, inline sama yang John Calvin katakan, bahkan secara konsisten. Ya, konsisten. Garis bawahi keywordsnya konsisten. Berdoa yang konsisten. Itu besar kuasanya. Saya ini si gembala sapi bukan ya? Bukan. Saya ini anak tentara. Ayah saya seorang tentara, almarhum sudah. Yang mau saya ceritakan, papa saya pada saat berpangkat kolonel, saya waktu itu kuliah, saya masih ingat banget kuliah tingkat 2. Dia panggil saya udah deg-degan nih. Oh salah apa saya nih ya, dulu bapak saya galak. Bapak saya tentara galak banget. Terakhir saya dipukul tuh SMP. Pukul, SMA sudah enggak lah. Dan pukulnya enggak dengan segenap hati, sesuai dengan firman Tuhan, dengan segenap hati. Apa jawabmu? Ya. Wah itu pagi. Belum kok masih 3 menit. Dia panggil saya, sini kamu. Papa mau ngomong, siap. Dia bilang gitu. Gini ya, kan kamu masih kuliah. Ya. Ya mas, memang kuliah. Gimana Pak? Coba kamu kuliah yang benar. Kenapa? Papa mau pensiun aja. Kaget saya. Malah kok dipanggil kok dia mau pensiun. Masih lama Pak, usia masih muda. Lu kenapa Pak? Bapak ini frustasi. Bapak ini kalau sekolah selalu nomor 1. Dia sekolah Sesko TNI, dulu sampai Sesko Abri nomor 1. Lemhanas nomor 1. Sekolah selalu nomor 1. Pangkat enggak naik-naik gitu. Udah gitu temennya sudah jadi jenderal. Sementara dia masih kolonel terus. Udahlah papa pensiun aja. Kamu sekolah yang benar ya nak. Papa akan usahakan semampu papa nyokolahkan kamu. Waduh deg-degan juga. Itu kan semampu papa. Kalau nggak mampu berarti saya putus sekolah dong. Bang jangan begitu Pak. Tetap percaya. Walaupun saya waktu masih kuliah ya. Nah kebetulan di lingkungan rumah saya. Itu ada Pak RT saya. Pak RT saya itu mohon maaf orang Chinese. Dan kebetulan punya nilai tambah added value sebagai dukun. Jadi dia merangkap dukun. Dan terkenal di daerah Jakarta Utara benar. Dia Chinese Manado, namanya Pak Charles Wenur. Karena ayah saya di komplek itu satu-satunya tentara, jadi ya dikenal sama dia lah. Intinya gini, dia mau masuk ya, sebentar mas ya, sebentar aja. Intinya si Pak RT ini bilang, ayah saya namanya Pak Gede Arcana. Pak Gede Arcana, ini saya bisa bantu. Saya udah lihat nih. Sebentar lagi bisa turun, tapi saya akan lakukan dengan cara saya. Sebagai manusia saya mulai tertarik. Karena memang terbukti Pak Charles ini, tentu panggilannya Empek Charles ini, pasiennya banyak banget. Saya pernah ngintip di ruang prakteknya. Jadi di ruang prakteknya itu ada gambar harimau. Besar, lukisan harimau besar. Terus ada sajen itu ada ada lilin segala macam, ada dupa. Jadi ruang praktek itu khusus wangi. Dan dia kalau masuk ke ruang praktek pakai baju kimono kayak orang Shaolin gitu ya. Kayak gitu loh, pakai baju kimono. Nah, setelah dia berdoa gitu, toto dia kerawan. Kalau orang Bali kerawan bilang kemasukan. Kemasukan jadi kayak, saya udah meninggal ya Pak Charles ini. Seperti harimau. Gerakannya seperti harimau, enggak atau bohong-bohongan gerak atau beneran, pokoknya seperti itu, serem deh. Tapi banyak orang khususnya minta kekayaan. Ya mohon maaf, biasanya orang kesana minta kekayaan. Kesuksesan usaha, berhasil. Nah ayah saya terpikat juga. Kalau dia berhasil, siapa tahu saya berhasil. Tapi saya masih ingat banget, puji Tuhan dia punya istri yang luar biasa, ibu saya. Ibu saya bilang sudah meninggal juga ibu saya. Ibu saya meninggal 2017, ayah saya meninggal 2024 lalu. Ibu saya bilang, udahlah gak usah macem-macem.
Semacam aja. Apa itu? Doa aja. Doa. Kata ibu saya begitu, doa. Udah gak usah, aku 9 tahun loh sudah kolonel gak naik-naik. Yang lain udah naik, gue diejek lagi kata papa saya gitu. Percuma lo sekolah pintar-pintar, gue dong sudah jenderal duluan. Dia sakit hati banget. Puji Tuhan atas ketekunan dan konsistensi ibu saya, ya. Ibu saya nggak lama kemudian, setahun kalau salah, ayah saya dapat promosi menjadi jenderal. Setelah jadi jenderal saya bilang, Pak gimana Pak jadi pensiun? Kamu asal ngomong aja. Malah dimarahin saya. Nggak lama lagi puji Tuhan, setahun kemudian cepet banget. Dari bintang 1 dia langsung naik bintang 2. Saya samperin lagi, gimana Pak bintang 2? Mau pensiun lagi gak? Apaan sih kamu nih ngomong? Malah diomelin saya. Singkat kata akhirnya dia terus melanjutkan karirnya hingga pensiun. Bahkan dia dulu ada namanya Dwi Fungsi Abri ya. Ayah saya sempat menjadi anggota DPR dan ketua komisi keuangan waktu itu. Artinya tadi doa orang benar. Besar kuasanya. Ya, apapun masalah kita seperti Daniel bawa dalam doa. Datang pada Tuhan berdoa. Jangan pernah andalkan kiri, kanan, muka, belakang, gak ada. Satu Tuhan. Dan yang terakhir keteguhan. Nah ini, keteguhan itu adalah finalisasi dari 3 hal yang tadi. Kesetiaan, keterbukaan, berdoa yang konsisten. Tidak mungkin kita bisa tahan uji, ya, kalau kita tidak pernah bisa setia kepada Tuhan. Tidak pernah kita bisa memproklamirkan iman kita kepada siapapun. Tidak mungkin banyak apabila kita tidak berdoa secara konsisten, berdoa asal-asalan. Berdoa kalau kita mau berdoa. Itu semua adalah suatu kesatuan supaya kita tadi mempunyai kehidupan yang tahan uji. Tahan uji, kembali lagi, itu adalah rentang waktu yang cukup lama. Dan harus terus diuji. Jadi apabila sekarang hidup kita ada dalam ujian, jangan pernah menyerah. Jangan pernah ngomel. Jangan pernah menggerutu kepada Tuhan. Mengucap syukur, berdoa dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing akan terus berbicara, mengartikan, menjelaskan, mewahyukan bahwa apa yang sudah kami dengar, kami pelajari tentang bagaimana sikap Daniel, seorang yang berdoa, konsisten berdoa, sehingga dia memiliki kehidupan yang tahan uji, kehidupan yang kuat, karakternya kuat, dan hidupnya dipenuhi dengan berkat. Bahkan Raja Darius pun mengangkat dia sebagai punya jabatan yang luar biasa dalam kerajaan pada saat itu. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena konsistensi dia dalam berdoa, memuji, memuliakan Tuhan dan bersekutu. Jadikan kami untuk melakukan teladan Daniel dalam kehidupan kami sehari dimanapun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan lagi yang terbaik FLC Family. Thank you Pak Iwan untuk mengingatkan kita semua untuk bertekun berdoa. Sister percaya banget dengan kuasa doa banyak sekali yang kita bisa lewati, lalui, hadapi. Sister juga mengucap syukur karena kita berdoa sendiri, yes, tapi kita juga mengucap syukur begitu banyak di sekeliling kita, mau itu keluarga kita, mau itu small group kita atau satu komunitas gereja kita, sama-sama juga saling mendoakan. Karena kalau dipikir-pikir emang gak memungkinkan sih untuk melakukan apapun sendiri. There's just so many things that are in life so spontaneous all of the sudden, dan seringkali Tuhan izinkan hal-hal terjadi di kehidupan kita, the good tapi juga the not so good tiba-tiba, dan gak selalu kita sanggup untuk berdoa sendiri. So di satu sisi kita emang harus punya hidup berdoa secara pribadi, tapi I'm so thankful seringkali banyak sekali yang support doa. So sister percaya di kehidupan setiap bapak ibu juga seperti itu. Dan it's amazing juga karena
seringkali kita nggak terlalu tahu juga berapa banyak sebenarnya yang mendoakan kita, tapi ya itulah Tuhan bekerja begitu luar biasa ajaib, nggak terbatas ruang dan waktu, tapi bisa se-impactful itu. So, Sister percaya banyak sekali testimoni di kehidupan Bapak Ibu kesehariannya yang dibantu karena ada kehidupan doa yang sangat-sangat konsisten. So semoga kita diingatkan kembali untuk lebih dan lebih dan lebih lagi, dan gak ada yang kebetulan dalam Tuhan, amin. So kita akan selesai dan ada beberapa informasi tambahan yang Sister akan bagikan, tapi tentunya juga salam hangat dari Gembala Bapak Ibu. Pastor Josh baru saja selesai pelayanan hari ini di Alpha Omega Church di Surabaya. So hugs from Pastor Josh, dan tentunya Pastor Josh sudah rindu untuk bisa ketemu dengan semua Bapak Ibu minggu depan. Terima kasih untuk semua yang juga mendoakan. Kita berdoa dan percaya pelayanan Pastor di sana juga berdampak dan bersinar. Amin. Dan kita mengucap syukur karena kita udah mau mendekati bulan Desember. So seperti minggu-minggu sebelumnya, Sister udah info bahwa kita mempersiapkan Christmas movie. Jadi FLC melakukan Christmas movie project untuk nanti bulan Desember ditayangkan. Dan puji Tuhan, kemarin was shooting day 1. Jadi banyak sekali yang terlibat kemarin. So puji Tuhan, if any of you are here and in this picture, Sister mau say thank you karena kita mulai jam 7 dan selesai jam 11 malam. So itu panjang banget sih waktunya, tapi semua begitu kompak, semua begitu komit, semua begitu all out dan extra effort. So you guys are amazing doing this. Tapi tentunya seperti minggu-minggu sebelumnya Sister udah jelaskan, the movie project itu akan ada beberapa episode. Jadi total scenes that they have to shoot is more or less 200 different scenes. Jadi kemarin udah sebagian bisa dilakukan, puji Tuhan berjalan dengan baik. Tapi masih ada 4 jadwal hari, mostly hari Sabtu, di mana mereka akan syuting. Tapi mereka juga perlu support Bapak Ibu. Jadi support itu bisa doa, bisa tenaga, bisa waktu, bisa kontribusi. Banyak cara untuk bisa Bapak Ibu juga ambil bagian untuk terlibat. Di setiap hari kita syuting, selain kita harus latihan, prepare, set dan lain sebagainya, banyak juga pengeluaran karena kita harus menyewa alat-alat tambahan seperti support kamera and all of that. So Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin tergerak untuk mau berkontribusi, Bapak Ibu mungkin mau memberikan konsumsi, Bapak Ibu mungkin mau support props, Sister mau say thank you juga untuk Bapak Ibu yang juga sudah membukakan rumah Bapak Ibu untuk kita bisa survei, kita bisa syuting. I'm so thankful for that karena akhirnya kita dalam satu family bisa melakukan Christmas movie project ini. So that was a little bit of an update. I think ada juga salah satu foto lagi untuk menggambarkan sedikit ya some of the scenes that were taken yesterday. So puji Tuhan, scene yang kita juga harus take outdoor, kita bisa lakukan kemarin. Padahal ada 2 kali juga hujan. So thankfully, tapi we can execute well. Kita juga bisa execute. Hanya 1 scene kayaknya setahu Sister yang kemarin belum kesampaian untuk di-execute. Tapi semua scene yang emang dijadwalkan untuk dilakukan kemarin bisa dilakukan dengan baik. So ayo dong berikan tepuk tangan lagi untuk support. Yes. So kalau Bapak Ibu tergerak dan ingin membantu, you can connect with Susi at the Home Lounge. Dan Susi akan memberikan informasi yang lebih detail dan bisa menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu. Dan untuk para pasangan yang lagi mau mempersiapkan untuk masuk dalam pernikahan, bulan depan juga akan ada kelas. So if that is you, please sign up and register karena
kita percaya persiapan untuk pernikahan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. So please selesai ibadah juga bisa mendaftar nanti di home lounge dengan saudara Susi. Dan tadi pagi Pak Supit yang berkhotbah dan Pak Supit mengingatkan bahwa kalau kita mau ikut Tuhan kita harus all out. Jangan setengah-setengah, jangan ala kadarnya tapi sungguh-sungguh. So, Sister mengundang sekali lagi untuk setiap Bapak Ibu atau jemaat FLC yang memiliki kerinduan untuk mau terlibat, mau pelayanan. Tadi juga Pak Iwan udah mengingatkan, ayo kita sama-sama jadi rekan sekerja Tuhan, kita sama-sama untuk mau bertekun pelayanan di satu gereja kita ini. Sister mengundang Bapak Ibu untuk bisa juga mendaftarkan diri. There is so many ministry area yang Bapak Ibu bisa daftar. There is praise and worship, there is kids ministry, there is media talking about media visual. So the team that are at the back always helping us. Boleh juga berikan support buat tim yang in the back. Hi guys, you are amazing. Jadi sambil kita selalu beribadah dan dibantu, there are others in the back dan mereka setia banget untuk juga bisa help us. Itu juga jadi media visual, ada juga fotografi, videografi, ada juga glam ministry. So the glam team, they are always helping all the ladies to make up, do their hair, but also coordinate the wardrobes of all the teams. Dan juga ada welcome ministry. So banyak sekali kegiatan yang Bapak Ibu bisa ambil bagian untuk di hari Minggu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin punya kendala untuk hari Minggu nggak bisa join pelayanan, there are other days where you can help contribute. There are other days di mana Bapak Ibu juga bisa ambil bagian pelayanan seperti di Christmas movie kemarin ini. So mustinya banyak sekali kesempatan yang di gereja sudah berikan untuk Bapak Ibu bisa mencoba untuk ayo ambil bagian untuk melayani. I assure you it's nothing that is out of the ordinary, nothing yang dimana Bapak Ibu harus extra gimana-gimana atau harus perfect. Ya mungkin kalau nyanyi harus emang bisa nyanyi ya. Tapi kalau other than that, also for the kids terutama, there is no, you don't have to have a sixth sense untuk do that, so don't be afraid. Di kids ministry terutama, mereka juga perlu bantuan bukan hanya untuk mengajar anak-anak, tapi mereka juga perlu bantuan untuk membantu untuk simply merapihkan setiap tools yang anak-anak pakai setiap minggunya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu merasa kayak aku sebenarnya orangnya suka beberes-beres, aku tuh emang ahli untuk organization and cleaning and everything, keeping everything intact, you can help them as well. Karena banyak sekali dari team kids, they actually need the time in between the services untuk cleaning all the props. Karena kita mengajar setiap anak-anak di FLC dengan sangat banyak props, mau itu dari coloring, dari gluing, dari arts and crafts, banyak sekali. So team kids tadi ditip juga untuk info, please kita perlu juga bantuan untuk siapa yang bisa bantu untuk merapihkan setiap ruangan ibadah dan setiap props in between the services. So I hope dengan informasi ini Bapak Ibu punya gambaran lebih detail apa saja sih yang dibutuhkan, pelayanan areanya apa saja, dan we are more than happy to welcome you on any of the ministry team. Dan Sister terlalu percaya terlalu banyak talenta di sini untuk kita akhirnya nggak bisa sama-sama melakukan sesuatu di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. So mari kita berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada siang sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa kembali beribadah di tempat-Mu. Biarlah pelayanan apapun yang kita udah lakukan di ibadah ini berkenan. Biarlah kami percaya apapun yang kita terima bukan kembali sia-sia, tapi kita percaya bahwa firman-Mu itu menguatkan, menghibur, dan menjadi jawaban buat setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus untuk mengingatkan kami, untuk memberikan kami pengertian, untuk bisa
mengaplikasikan setiap benih firman-Mu yang kita terima pada hari ini. Hamba percaya biarlah kita pulang hari ini tidak sama seperti kita datang. Kami berdoa biarlah 1 minggu ke depan ini kita bisa menikmati hadirat-Mu terus lebih lagi. Kami bisa belajar lebih tekun lagi dan konsisten lagi untuk berdoa. Hamba berdoa khususnya untuk jemaat FLC. Biarlah juga ada spirit of souls in everyone untuk bisa terus dan terus lagi mengundang lebih banyak jiwa lagi Tuhan. Kami berdoa biarlah ada sesuatu di hati setiap jemaat-Mu untuk bisa teringat akan kebenaran firman-Mu yang harus terus diberitakan. Berikan mereka keberanian untuk bisa berani bercerita tentang kebaikan-Mu, berani memperkenalkan Tuhan Yesus itu siapa, dan akhirnya memberikan undangan untuk mereka bisa berdatang beribadah di sini. Kami berdoa bahwa begitu banyak di luar sana yang masih perlu pertobatan, pertolongan, dan hamba berdoa biarlah FLC bisa dipakai lebih lagi untuk bisa ambil bagian dalam pertobatan demi pertobatan, dan pada akhirnya begitu banyak jiwa yang akan dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami semua kesempatan untuk bisa melayani, untuk bisa beribadah, dan kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kami pulang dengan ucapan syukur. Jemaat FLC, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, berkat kasih dan damai Yesus yang menyertai kita hari ini dan seterusnya. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.